Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Alfarid Azarin dengan NIM S1 22 126. Baik, di sini saya akan membuat tugas video linked list mata kuliah struktur data. Nah, pendahuluan array dan linked list. Urutan berbasis array. Array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan urutan berbasis array. Panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Daftar tertaut atau linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya, dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Daftar tertaut memiliki batasan berikut. Yang pertama, elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Daftar tertaut tunggal. Daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintasi daftar tertaut. Kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Minimal instance daftar tertaut harus menyimpan yang pertama referensi ke bagian atas daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Referensi eksplisit ke simpul ekor atau tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Yang terakhir, jumlah total node yang termasuk dalam daftar ukuran tidak wajib, lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Properti penting dari daftar tertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen. Yang pertama, membuat simpul baru dan atur elemennya ke elemen baru. Atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Dan yang terakhir, atur kepala daftar agar menuju ke node baru. Lalu memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Langkahnya, buat simpul baru, tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada, atur referensi ekor berikutnya ke arahkan simpul baru ini, lalu perbarui referensi ekor ke node baru ini. Nah, menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya, tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus node terakhir.
Kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link. Hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Nah, menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama head dan yang kedua size. Height adalah referensi ke node di kepala daftar. Size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Tumpukan menggunakan kelas non-public node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Objek node menyimpan dua variabel. Yang pertama elemen, yang kedua next. Elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Kodingannya seperti ini. Nah, jika kodingannya di-run dan outputnya akan keluar seperti ini. Analisis operasi linked stack. Semua metode selesai dalam waktu terburuk yang konstan. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang ON dengan N adalah jumlah elemen saat ini ditemukan. Lalu menerapkan antrian dengan single linked list. Class empty exception.
buat video saya pergi. Ya, maaf, saya lanjut. Hmm. Mhm.
Selanjutnya, dari codingan tersebut, jika di-run maka hasilnya akan jadi seperti ini pada output codingan tersebut. Nah, daftar tertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam daftar tertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Daftar tertaut secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar. Untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Tautan melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Penjadwal round-robin. Penjadwal round-robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwal seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwal round-robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwal round-robin dapat diimplementasikan dengan adanya antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Yang pertama, E sama dengan Q dec, yang kedua elemen layanan E, yang ketiga Q and Q. Jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus dua node dari depan dan menambahkan satu di depan. Dengan kelas circular queue, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round-robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama, elemen layanan queue from dan queue footer. Menerapkan antrian dengan circularly linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel. Yang pertama tail dan yang kedua size. Nah, referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Kepala sama dengan diri ekor berikutnya. Dan kelas circular queue mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di belakang bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Self tail sama dengan self tail next. Untuk codingannya yaitu seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Nah, jika codingannya di-run, maka output yang keluar yaitu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dec, menghapus elemen dari awal antrian melingkar kepala daftar. Jadi, simpul baru ekor, lalu ke node kepala saat ini akan dihapus. Selanjutnya, enqueue, menambahkan elemen ke akhir ekor daftar seperti ini. Daftar tertaut ganda, notifikasi. Dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar, jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut perlu memperbarui referensi ke berikutnya. Selanjutnya, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu O1 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar terpaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, node header di awal daftar, dan a simple trailer di akhir daftar. Node tiruan ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong,
Kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan, dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Memasukkan dengan daftar terpaut ganda. Kasus 1. Memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kasus 2. Memasukkan di awal daftar. Menghapus node dalam daftar terpaut ganda. Karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Implementasi dasar daftar terpaut ganda. Ini class duplicate linked base lebih linked list itu deklarasi kelas data, kelas dasar. Base class providing representation class new liquid non-public platform duplicate node node save next
Nah, ini kami mempertahankan dua referensi, Brave dan Next. So, next.
Nah, setelah decoding, maka setelah semuanya decoding, di sini penjelasannya melakukan penyisipan dan penghapusan not sesuai algoritma yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, caranya menerapkan DEC dengan double linked list. Implementasi DEC atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 001 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar terkait ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DEC dalam waktu 01 kasus terburuk. Dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DEC. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DEC tidak kosong. Demikian pula, not sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DEC. Metode insert between dan delete not diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau di akhir DEC. Nah, untuk codingannya ini, lalu selanjutnya. Dan setelah decoding, maka output yang keluar yaitu seperti ini, seperti run. Nah, selanjutnya daftar posisi aditif. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima A melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum setelah tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Hal ini memotivasi pengguna editing yang lebih umum yang memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kami tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap, dari awal atau akhir, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstrak yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu, karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Ini. Nah, contoh lain pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauh lagi, kami memungkinkan dapat merujuk pada posisi inheren dalam A dokumen, seperti awal bagian tertentu, tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian, yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi not sebagai posisi? Daftar tertaut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu O1 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke not yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan editing di mana referensi not berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base kami memiliki metode insert between dan delete not yang menerima referensi not sebagai parameter. Namun, penggunaan not secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek, enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi not dari daftar tertaut. Yang pertama,
akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi, referensi node tingkat rendah, atau ketergantungan kami pada pengguna Node Sentinel. Kedua, kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urus pengguna. Yang terakhir, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi editi memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. P elemen, mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Adeti daftar posisi L mendukung metode pengakses berikut. Yang pertama, L first, mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L less, mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. L before, mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. L after P, mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. L is empty, mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Len L, mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter L, mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Daftar posisi edit juga mencakup metode pembaruan berikut, yaitu L at first, menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L at less E, menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L at before PE, sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kembalikan posisi elemen baru. L at after PE, menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. L replace PE, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. L delete P, hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L, sehingga posisinya menjadi tidak valid. Beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi editing mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first elemen pertama dalam daftar, L last elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Seperti ini. Nah, karena EDT menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, pengguna dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. Seperti ini. Ini adalah rangkaian operasi pada daftar yang awalnya kosong L. Nah, implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Proposisi. Setiap metode daftar posisi, ADT berjalan dalam waktu O1, kasus terburuk, ketika diimplementasikan dengan daftar atau ganda. Kami mengandalkan kelas double linked base yang ini untuk representasi tingkat rendah kami. Nah, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT, kita mendefinisikan kelas posisi disarankan dalam daftar posisi. Berbagai metode functionalist, kami mungkin akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan X dan NI metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan tes seperti P sama dengan Q.
lalu memvalidasi posisi. Setiap kali metode kelas positionalis menerima posisi sebagai parameter, kami memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut, dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Nah, kami juga dapat mendeteksi instance posisi yang dimiliki daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Delete node, kelas dasar yang menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya, metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka public editi daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembalikan ke pengguna. Memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel, dan untuk kenyamanan warisan metode utilitas insert between diganti, sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Nah, selanjutnya ini codingannya. Untuk codingan selanjutnya ini dan ini. Nah, setelah codingan tersebut di-run, maka output yang dihasilkan yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama, penanda. Posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kedua, pivot, posisi tepat setelah penanda. Dan yang ketiga, berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Lalu studi kasus, mempertahankan frekuensi ini untuk codingannya seperti ini, dan jika codingannya di running, maka output yang keluar seperti ini. Nah, selanjutnya, studi kasus, mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit editi, untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit editi harus menyediakan metode berikut. Yang pertama akses, yang kedua hapus, yang ketiga top. Nah, daftar diurutkan. Setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah, dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sort. Ia menggunakan positionalist sebagai dasarnya struktur data. Nah, setiap elemen positionalist adalah turunan dari kelas item memiliki 2 elemen, yang pertama value, yang kedua count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan perbarui daftarnya. Metode top key K mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah, dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan metode move up. Dan codingannya seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Dan jika codingannya di-run, maka output yang keluar yaitu seperti ini. Outputnya. Nah, menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit,
Maka untuk mengaksesnya diperlukan OK, waktu. Lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya, halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan. Memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun, urutan penyetiran hilang karena heuristik ini. Nah, pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n kuadrat 2 berikut. Nah, jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses seperti ini. Nah, dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi, waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam waktu kasus ini adalah O(n) kuadrat 2. Jadi, dalam hal ini, heuristik berpindahan ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Lalu pertukaran dengan heuristik pindah ke depan, versi MTF tidak mempertahankan elemen dari daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode Topka sebagai berikut. Menyalin semua entry dari favorit ke daftar lain bernama temp, lalu memindai daftar temp sebanyak k kali. Di setiap pemindahan, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, lalu hapus entry dari temp dan laporkan di hasilnya. Lalu implementasi metode top ini memerlukan waktu O(kn). Jadi, jika k adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu O(n). Namun, jika k sebanding dengan n, lalu top berjalan dalam waktu O(n kuadrat 2). Contohnya, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar. Metode top k dapat diterapkan. Kita dapat seperti ini waktu dengan address prioritas. Dengan mudah mencapai waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan k item teratas. Nah, codingannya seperti ini. Di sini kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Lalu metode top jika dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Ini. Nah, untuk codingannya, jika di running, maka output dari codingan ini, yaitu ini, seperti ini. Nah, urutan berbasis tautan versus array. Keuntungan urutan berbasis array. Array menyediakan akses O1 ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K waktu ONK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibanding struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Lalu, keuntungan urutan berbasis tautan. Struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Terakhir, struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu O1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membentukkan ONK10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, sekian tugas video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.